Assalamualaikum teman-teman. Ya terkait pemberitaan yang terjadi di Amerika Serikat sana ya, lebih tepatnya di Los Angeles. Ya ada hal-hal yang saya dapati itu membuat saya ini merinding teman-teman. Ya membuat saya ini sangat-sangat terkejut. Ya sebab kalau kita melihat di sana ya, ada begitu banyak kejadian-kejadian yang sangat sulit untuk kita terima ini ya akal logika kita. Ya amat sangat sulit. Ada begitu banyak kejadian-kejadian yang bisa mungkin kita katakan itu adalah kejadian yang ajaib. Ya sangat tidak masuk akal terjadi di sana. Ya salah satunya ya beredar sebuah video, di mana video itu kita bisa lihat ya adanya ya bola api dan itu beberapa, ya bukan cuma satu, ada begitu banyak bola api yang berterbangan di mana-mana. Ya kemudian ya adanya sebuah video beredar juga tentang ya rumah atau di lingkungan tertentu itu terbakar api. Padahal jarak antara rumah itu dengan lokasi titik api itu sangat 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 jauh. Ya, entah dari mana datangnya api itu tiba-tiba ada saja itu terbakar di pohon. Ya, dan begitu banyak hal-hal yang sangat-sangat membuat kita ini merinding. Membuat kita ini sangat-sangat tidak habis pikir teman-teman terjadi. Ya, terjadi di sana. Dan ya atas hal inilah sebenarnya kenapa ada begitu banyak ya orang-orang yang memiliki asumsi bahwa apa yang terjadi di sana itu merupakan bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa kita katakan azab lah. Coba kita lihat di sosial media itu kan. Kalau kita melihat komen-komen para netizen itu di setiap pemberitaan-pemberitaan terkini atau keadaan-keadaan terkini di Amerika Serikat sana, ya khususnya kebakaran di sana. Ya coba kita lihat. Ya tidak sedikit di antara mereka itu yang menyimpulkan kejadian itu merupakan bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dilakukan ya, Amerika Serikat itu sendiri terkait pemimpinnya. Ya karena kalau kita melihat teman-teman ya, contoh contoh yang paling nyata nih Donald Trump. Nah, Donald Trump itu kan pada saat pidato itu mengatakan dengan terang-terangan bahwa ingin menjadikan Gaza atau Palestina itu sebagai neraka. Ya. Dan ya beberapa hari setelah itu, ya lebih tepatnya 2 hari setelah itu, terjadilah kebakaran itu. Ya, yang dimana kita ketahui ya kabar sampai saat ini itu ya menelan kerugian yang membuat Amerika Serikat itu rugi mencapai 2.100-an triliun teman-teman. Dan itu terjadi hanya 2 atau 3 hari. Coba ya, 2 sampai 3 hari itu membuat ya Amerika itu sampai rugi sebesar itu loh. Ya. Sangat jauh berbeda kalau kita melihat bantuan dana, coba kita lihat bantuan dana yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada pemimpin Israel atau secara umum Israel ya dalam melakukan hal yang sedemikian rupa ya terhadap saudara kita di Palestina atau di Gaza. Kan itu sudah tercatat itu 280 triliunan kan. Itu bantuan Amerika ya. Tahun lalu itu 2023, 2024. Nah, itu mencapai 280 triliun. Nah, yang diderita Amerika Serikat saat ini akibat kebakaran itu 7 sampai 8 kali lipat dari jumlah 280 triliun itu tadi. Ya, 2.180 triliun. Ya subhanallah. Ya maka atas hal inilah ada begitu banyak orang-orang atau secara khusus kaum muslimin ya, bahwa kejadian itu merupakan bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait pernyataan apakah ini bentuk azab atau sekadar musibah atau ujian semata? Ya, mungkin bisa kita melihat video ini teman-teman ya. Di mana video ini ada seorang orang tua yang menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya untuk apa? Ya agar kiranya Amerika Serikat itu segera diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya dan seperti ini videonya. Ya kalau berbicara tentang ya doa orang yang terzalimi, ya tentu semua kita ini pasti sudah tahu ya, bahwa doa orang yang terzalimi, ya tidak ada hijab ya di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti sangat-sangat mustajab. Ya apalagi kalau doa tersebut ya didoakan oleh bukan cuma satu orang muslim, ya tetapi ada begitu banyak, ribuan atau bahkan jutaan. Dan teman-teman terkait pemberitaan di sana ya tentang kebakaran yang terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat.
kemudian kita katakan ya apakah ini tepatnya azab, ya azab dari Allah Subhanahu wa taala ataukah hanya sekedar ya bencana biasa. Ya saya lebih tertarik kalau kita membahas dan melihat hal ini itu sebagai apa ya, sebagai alarm dari Allah Subhanahu wa taala untuk ya diri kita sendiri. Ya bahwa ya itulah teman-teman, lagi-lagi ya tidak ada ruang bagi orang-orang yang zalim di dunia ini. Ya. Jadi kalau kita memiliki persepsi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mendiamkan orang-orang zalim, ya maka itu adalah sebuah persepsi yang keliru. Ya, dan inilah buktinya teman-teman ya. Selama ini kan kita melihat Amerika kok gitu-gitu aja. Ya, perbuatannya sedemikian rupa terhadap ya umat Islam. Ya, bahkan mungkin secara umum di dunia ini. Ya, karena hampir kita mengetahui ya setiap ada kekacauan, ya tidak jarang kita dapati ternyata di balik itu ya ada Amerika Serikat yang berperan. Ya apalagi tentang terkait ya hal-hal yang membuat ya citra Islam itu ya buruk. Ya, seperti ya penciptaan Islamofobia. Ya, berawal dari gedung ya WTC. Ya, itu kan semua kita ini sudah tahu bahwa itu adalah merupakan by design. Ya. Siapa yang melakukan? Ya, bagian elit-elitnya lah. Ya Allah. Ya artinya bahwa teman-teman, ya mari kita melihat hal ini itu sebagai bukti bahwa sejatinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah diam ya menutup mata terhadap orang-orang yang zalim. Ya cuman Allah hanya membutuhkan waktu momen yang tepat. Ya coba lihat sekarang. Ya. Allah hanya membutuhkan beberapa hari sih ya membuat Amerika Serikat itu sampai rugi ribuan triliun seperti itu. Ya, rata terbakar. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah ada begitu banyak kejadian-kejadian yang aneh yang kita temui di sana. Kejadian-kejadian yang sangat sulit untuk kita cerna ya dalam akal logika kita, teman-teman. Ya seperti itu tadi. Ya adanya muncul tornado api gitu kan. Kemudian bola api yang berterbangan sana sini yang membakar ya setiap rumah yang melewatinya. Kemudian terbakarnya suatu lingkungan ya, penduduk tertentu di situ yang di mana daerah itu sebenarnya jauh dari lokasi titik api berada. Kok bisanya itu tiba-tiba ada api di situ loh. Ya, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak hal-hal yang membuat kita ini ya, sangat sulit untuk kita ya cerna ya akal sehat kita. Sangat sulit. Ya jadi ya tidak salah kalau kita katakan bahwa kejadian di sana itu ada campur tangan ya tangan Tuhan. Tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana dengan orang-orang Islam yang berada di sana? Ya, apakah itu juga merupakan bentuk azab? Ya, mari kita melihat ya secara individu, teman-teman. Kalau orang beriman di sana itu memang orang yang betul-betul soleh yang tinggal di sana, ya maka tentu ya itu merupakan bentuk ujian bagi dia. Dan kelak dia akan dibangkitkan ya sesuai dengan kadar keimanannya. Adapun bagi mereka orang-orang yang beriman tetapi misalkan munafik, ya, misalkan memang dia topengnya saja kan, KTP-nya saja Islam, ya tetap dia akan berarti itu merupakan bentuk ya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Ya. Jadi seharusnya hal di sana itu ya, kejadian di sana itu ya tidak justru membuat kita ini sibuk ya melihat apakah ini azab atau tidak. Ya, ada hal yang lebih penting dibanding kita ini memperkirakan bahwa di sana itu azab atau tidak. Ya, apa itu? Ya ini ya kita ini seharusnya menjadi ya, semakin ya takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muhasabah diri. Bahwa sejatinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah diam terhadap orang-orang yang zalim. Ya, bahwa sejatinya ya azab Allah, cemeti azab Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat-sangat besar. Ya amat sangat-sangat besar, teman-teman. Dan Allah hanya cukup mengatakan kun fayakun. Ya, maka terjadilah. Ya. Coba kalau kita mengikuti beritanya itu kan, ada begitu banyak kejadian-kejadian yang aneh di sana itu, teman-teman. Ada begitu banyak kejadian yang aneh. Dan hanya membutuhkan beberapa hari ya membuat Amerika Serikat itu rugi sampai 2.100-an triliun. Ya, itu 7 sampai 8 kali lipat bantuan yang mereka keluarkan ya selama tahun 2023-2024 kepada pihak Israel. Ya untuk melakukan sedemikian rupa perbuatan ya terhadap saudara kita ya muslim di Gaza, teman-teman. Kemudian teman-teman gimana sih ya kenapa kok Allah itu seandainya kita anggaplah kita sepakat nih ya bahwa itu adalah merupakan bentuk azab Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka Amerika Serikat. Nah, kemudian gimana dong ya, dengan orang Islam di sana? Ya itulah tadi teman-teman saya katakan. Ya, kalau dia benar-benar beriman kepada Allah, orang yang soleh, ya maka itu adalah merupakan bentuk ya ujian bagi dirinya. Ya, ujian. Ya, dan tentu Allah Subhanahu wa taala tetap akan menyempurnakan pahalanya dan akan membangkitkan dia sesuai dengan kadar keimanannya.
Ya, dia berada di posisi yang mana? Di posisi yang baik kah? Ya. Adapun bagi orang-orang yang memang kafir, orang yang terang-terangan memusuhi Islam ya, memerangi Islam. Ya bahkan ada tuh kan sempat viral juga salah satu tokoh publik di sana yang terang-terangan mengatakan ya untuk tidak setujunya gencatan senjata di Gaza. Nah itu kabarnya ya rumahnya juga itu ikut terbakar di sana. Nah kalau hal orang-orang yang seperti ini kan ya berarti itu kan merupakan bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala dan kita itu harus yakin bahwa perbuatan itu atau kejadian itu kebakaran itu adalah merupakan perbuatan atau kejadian azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita ragu teman-teman. Ya, sebab salah satu akidah kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ketika kita berbuat zalim maka balasan adalah keburukan, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat kebaikan, ketika kita menjadi orang yang soleh maka balasannya adalah kebaikan pula dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang tanpa batas. Jadi mungkin cukup demikian video kali ini ya, semoga video yang singkat ini memberikan kita ini ya pencerahan ya. Jadi tak usahlah kita ini bingung ya terhadap kejadian di sana. Apakah itu bentuk azab atau enggak? Ya, enggak usahlah kita sibukkan diri seperti itu. Ya cukup kita sibukkan diri ya semakin untuk bertakarrub, semakin mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena memang zamannya sekarang ini sudah semakin nyata teman-teman, mendekati ya munculnya Al-Mahdi. Munculnya seorang pembaharu, seorang pemimpin yang akan membawa ya kejayaan untuk terakhir kalinya dan selama-lamanya bagi umat Islam di dunia ini. Ya, karena ya ada begitu banyak kejadian-kejadian yang semakin lama ini akan semakin membuat kita ini tercengang. Ya, dan ini hanya permulaan. Dan kalaupun itu seandainya memang benar, ya secara pasti bahwa itu adalah bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Amerika. Ya maka sejatinya itu adalah amat sangat kecil, masih sangat-sangat kecil. Insyaallah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.